Nah, itu gimana sih cara kerja Mbak Kiki melakukan ketika membaca dan para penonton live TikTok gitu? Itu jam 12 malam itu mataku melotot melihat ke atas. Dan aku selalu menangis di habis maghrib sampai dengan jam 10 malam. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba kalau misalnya, maaf gitu ya, muntah, itu ada darahnya, itu sering sih terjadi. Si badan manusia tersebut sudah, sukmanya tidak ada. Aku mendapatkan gambaran dan visualisasi bahwa beliau sudah dikafankan dan tidak lama lagi beliau akan meninggal. Saya kasih jalan kamu untuk kamu mengisi air itu untuk melancarkan penyembuhan beliau. Silahkan. Nyokap gue disantet, gue nggak terima. Mama, itu mama, kok bisa ada suara mama di situ? Aku mendapatkan feeling di batin bahwa sakaratul maut sudah jalan. Halo Kalapunaholic, Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol. Jadi teman-teman semuanya, harapannya Mongol, semua penonton kita Kalapunaholic tuh sehat selalu, punya masalah dapat jalan keluar yang terbaik. Dan dalam hal Kalapunan ini kan kita tamu undangannya, narasumbernya tuh banyak dari hal-hal yang kadang kita tidak pernah tahu, tapi ternyata mereka eksis dan mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa berkecimpung di dunia yang mereka kuasai. Dan hari ini mungkin teman-teman Kalapunan pasti ingat di TikTok itu kan suka ada orang yang ngebacain hodam dari orang yang nanya ke dianya gitu kan. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa, yang di TikTok beliau tuh sempat sampai FYP ya namanya ya. FYP, sorry. Mongol Instagramer. Dan sering melakukan hal-hal yang dia lakukan dan ternyata ada isinya gitu. Nah, hari ini kita ketemu bintang tamu kita. Namanya adalah siapa, cantik? Kiki. Hai Kiki. Mbak Kiki apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Tapi Mbak Kiki ini disebutnya praktisi supranatural atau langsung biasanya disebutnya paranormal? Kalau untuk dibilang itu sih aku lebih enggak ya, Kak, karena lebih kayak orang yang memiliki sedikit kemampuan yang berbeda dengan orang awam yang berhubungan tentang spiritual sih, tapi nggak mau dibilang. Oh ya, setuju. Karena spiritual itu bukan cuma satu jalan. Betul. Ada banyak asapnya. Betul sekali. Ada penghubung sananya. Sama kayak apa ya? Saya kayak saraf di dalam tubuh kita tuh tidak ada yang langsung ke jantung. Benar tidak sekali. ada yang ke kanan, ada. Nah, ini Mbak Kiki kan sempat jadi pembaca hodam di TikTok nih. Ini awal mulanya membaca tuh apa memang udah dari kecil punya sejarah kelebihan itu, atau nanti setelah usia remaja? Kalau kemampuan seperti itu memang sudah ada ketika kecil. Cuman ketika ada almarhum mama aku dan almarhum ayah aku itu tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu signifikan gitu loh, Kak. Nah, ketika ada TikTok ini kan sering banyak ahli spiritual juga yang di TikTok kan, ya, yang memang live seperti banyak. itu, yang sampai bisa membaca atau bisa mengobati secara live gitu kan. Aku join tuh, Kak. Pertama just join. Tiba-tiba dinotis sama si ahli spiritual tersebut bahwa kamu bisa. Kiki ini bisa. Gitu. Akhirnya dia mencoba untuk coba baca viewer saya. Gitu, Kak. Oh, jadi dari awal muasalnya tuh seseorang yang sudah lebih dulu berkecimpung, dia DM Mbak Kiki dan Mbak Kiki disuruh bacain viewersnya dia. Betul sekali. Oke. Terus itu jadi tantangan terbesar dong berarti? Iya, karena kan presentasi akurasinya harus dilihat kan, benar atau tidaknya, akurat atau tidak. Semakin sudah ikut di ahli spiritual baca viewernya dia, itu hampir 89% atau 90% benar. Oke. Jadi kayak, oh ini kan di live-nya orang, aku tidak memiliki akun sendiri untuk live. Akhirnya mencoba live dengan akun sendiri. Nah, itu gimana sih cara kerja Mbak Kiki melakukan ketika membaca dan para penonton live TikTok gitu? Apakah orangnya, maksudnya gini, contoh nih kayak Mongol minta dibacain, berarti Mongol akan naik ke yang di kotak kecil ada tulisan tambah itu. Kalau di sistem aku sih cukup simpel, Kak. Jadi si viewer ini kan ribuan ya. Kalau untuk aku kasih dia naik, nanti ada jeda dan memakan waktu banyak karena aku sistem bacanya cepat. Gitu. Biasanya cukup menggunakan foto profil yang menggunakan full satu muka yang matanya menghadap kamera, tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan kacamata hitam. Jadi full satu muka, aku melihat dia full, langsung tervisualisasi bahwa di belakangnya ada yang menjaga beserta karakteristiknya. Tapi Mbak Kiki pernah nggak buka praktik juga selain live TikTok? Enggak sih, Kak. Cuman memang ada beberapa yang orang-orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak tahu dari mana arahnya ke rumah untuk minta air, untuk minta diobati gitu.
Oke. Terus Mbak Kiki juga ngasih nomor WA nggak kira-kira ke orang-orang yang pingin Aku nge-DM? cantumkan link di TikTok aku sih, Kak. Link ke WA gitu. Jadi untuk konsultasi. Tapi ada nggak yang berkonsultasi? Pasti banyak lah, orang live aja udah ada konsultasi, apalagi lebih enak lagi bisa ngomong lewat TikTok, lewat WA. Kalau konsultasi itu sehari setelah aku live biasanya bisa masuk 30 sampai 20 orang yang aku baca terkait konsultasi. Iya. Aduh. Tapi semuanya umumnya nih yang WA ini kasusnya karena apa sih Mbak Kiki? Apakah karena percintaan, gagal ginjal, gagal cinta, atau mungkin pingin cari something yang lebih, atau apa? Khusus untuk TikTok aku tidak membahas ke yang lain-lain kecuali pembacaan aura, kodam, karakter secara mendetail dan mendalam. Kemudian paling yang memang paling jarang lah itu pesan leluhur dari yang menjaga. Nah itu konsulnya just itu aja sih Kak, makanya bisa sanggup banyak gitu. Oke. Tapi pernah nggak di saat Mbak Kiki lagi live gitu, terus lagi sementara TikTokan gitu tuh ada kejadian-kejadian yang supranatural? Banyak banget terjadi ketika aku melakukan live di TikTok gitu Kak. Banyak banget aku ngerasa bahwa ada serangan-serangan gaib biasanya yang terjadi gitu kan. Tiba-tiba badan itu sakit, tiba-tiba pusing, tiba-tiba kalau misalnya maaf gitu ya muntah, itu ada darahnya, itu sering sih terjadi. Proteksinya Mbak Kiki apa yang Mbak Kiki lakukan? Biasanya kalau aku sih melakukan pembersihan. Cleansing. Iya, cleansing. Kalau di Muslim kan Kak ya, aku biasanya lakukan sholat tobat, mandi tobat, kemudian ruqyah mandiri. Kenapa harus sholat tobat? Karena aku ngerasa bahwa kita tidak pernah tahu dosa apa yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Jadi aku clear up luarnya dulu, kemudian ke dalam gitu. Oke. Tapi kan sebelum Mbak Kiki melakukan live TikTok itu, apakah Mbak Kiki melakukan ritual-ritual lain mungkin kayak apa gitu? Kan ada orang yang pingin, contoh nih kayak Mongol nih, teman-teman nih pergi mau penelusuran dunia gaib gitu kan, ke gunung gitu, ke rumah-rumah serem gitu. Nah kan ada yang sebelum ke sana mungkin di rumah dia udah melakukan tapa brata atau mungkin melakukan hal-hal yang lain. Nah kalau Mbak Kiki ngelakuin apa aja nih sebelum live? Aku biasanya lebih ke baca doa aja sih Kak, basic, minta perlindungan sama yang di atas, kemudian aku live. Karena ketika live di TikTok itu kan kenal juga ahli spiritual yang lain yang memang beberapa ada yang kenal dan bantu backup biasanya melalui energi gitu sih Kak. Nah kalau baca aura tuh kayak gimana sih karakter itunya? Apakah mukanya orang itu gitu? Aura yang paling jelek tuh warna apa Mbak? Kalau aku lebih vibrasinya dia abu-abu Kak. Abu-abu itu menjurus biasanya si badan manusia tersebut sudah sukmanya tidak ada. Udah ketahuan gitu. Iya, vibrasi auranya nanti abu-abu. Oke. Gitu. Itu yang menurut aku paling parah, yang memang di level kalau sudah melihat yang seperti itu terbayang di aku, tidak lama dia akan meninggal. Berarti kan Kiki ini sudah dari kecil tuh udah punya daya spiritual. Pas udah dewasa daya spiritualnya dibangkitkan dan dengan motivasi yang tulus membantu orang. Betul. Nah kan konon kabarnya kau berdarah Dayak ya? Dari jalur siapa nih? Aku campuran antara almarhum mama aku Kalimantan, di mana nenek aku itu adalah garis keturunan Dayak dan kakeknya ada Datuk di Kalimantan. Tahu. Dan almarhum ayah aku itu dari Jawa Tengah. Tapi aku ngerasanya dominan di aku memang sosoknya itu yang menjaga dan lebih kekuatan spiritualnya tuh lebih ke Dayak sih. Dari mama ya kan? Iya, mama melindungi anak perempuan tuh selalu yes. Tapi punya pengalaman spiritual nggak waktu masih kecil gitu? Kayak ada kan banyak orang-orang yang hidupnya tuh santai-santai aja, tapi nanti di akhir balik baru muncullah hal-hal yang menurut dia nggak masuk di akal. Tapi ada lagi yang kecil sering ngeliatin something, hal-hal yang nice to meet you, pas dia akhir balik hilang. Nah kalau Mbak Kiki itu yang mana? Udah dari kecil sampai sekarang, atau ada fase yang kecil biasa aja, cuman selentingan biji mata ngeliat kayaknya, nanti sudah dewasa baru? Kalau kata orang tua aku Kak, dari bayi itu sudah berhubungan dengan hal seperti ini. Bahkan di setiap malamnya itu ketika aku bayi itu jam 12 malam itu mata aku melotot melihat ke atas. Dan aku selalu menangis di habis maghrib sampai dengan jam 10 malam. Nah setelah akil balik, setelah dewasa, makin kenceng atau? Itu ketika mama aku memberikan sinyal kalau kan abang aku juga, aku punya abang kan Kak, abang aku juga bisa. Mama tuh cuman bilang, kasih setengah ilmumu ke adikmu, karena yang mama lihat adikmu sangat-sangat tidak mau dengan laki-laki. Aku gak mau sama laki-laki Kak dari sekolah. Kayak ada
rasa gimana? Nggak mau aja gitu. Mungkin karena udah ngelihat kayak dianya suka akunya enggak, akunya suka dianya enggak gitu. Jadi mama nih ada sedikit ketakutan. Oke. Ketika abang aku memberikan itu setengah keilmuan itu dan aku bisa mengembangkan, dari situ sudah mulai terbuka. Dan sejauh itu tuh sampai detik ini tuh kadang meskipun aku belum menikah ya Kak, aku selalu mendapatkan laki-laki yang aku mau. Tapi kan lu suka membantu orang dari kecil, dan saking lu sering membantu orang tanpa pamrih, akhirnya lu sempat mau dituntut. Itu kenapa? Itu jadi kejadiannya itu di ayah aku Kak. Ayah aku kan bisa ngobatin orang, bisa membantu memperlancar sakaratul mautnya orang. Oh oke, memang benar. Ada orang yang punya gift seperti itu karena yang lain udah segala macam dilakuin nggak mati-mati. Betul, nah, karena ada keilmuan kan Kak. Yang ya udah, cuman kadang dipetik begitu, kadang cuman ditepok, ya udah kita udah ikhlas. Nah, bener Kak. Akhirnya kenapa tuh bisa dituntut dia? Iya, jadi ketika ayah aku membantu untuk memperlancar ya Kak, atas izin yang di atas juga, jadi si almarhum tersebut sakit. Jadi keluarganya itu di tetangga tuh ada yang bisa bilang sama ayahnya Kiki aja, dia bisa gitu kan. Terus ayah aku membantu memberikan air yang sudah dikirimkan doa, diminumkan Kak. Tidak lama dari waktu itu almarhum meninggal. Tapi keluarga pihak itu menyalahkan. Itu akhirnya terjadi bahwa disalahkan dan dituntut walaupun tidak sampai ke meja hijau, tapi itu jadi agak chaos yang membuat almarhum mamaku bilang nggak usah ada yang kayak gini lagi, nggak usah bantu orang sama sekali. Ketika kita berniat baik untuk membantu dia, tapi kita disalahkan. Itu lebih ke situ sih Kak. Itu akhirnya membuat ada sedikit ketraumaan di keluarganya kita terkait berhubungan yang kayak gini. Itu. Betul. Jadi akhirnya almarhumah mama mengambil keputusan ya mending nggak usah. Iya. Kecuali ada yang memang benar-benar kepepet. Betul. Baru mau bantu. Ya benar juga. Tapi kan lu ada kasus juga tuh. Kasus pernah pengalaman sama kayak ayah Kiki. Nah itu kayak gimana deh? Maksudnya ngebantuin orang atau gimana terus akhirnya jadi kayak disalahin atau gimana? Kalau disalahin sih enggak Kak. Cuman memang kasusnya sama tapi tidak disalahkan. Waktu itu tuh aku ditelepon sama suami temanku. Teman-teman sekitar aku kan termasuk yang aku bawa ini kan sudah tahu kalau Kiki ya udah biasa dengan hal seperti ini. Aku ditelepon, bisa kesini nggak? Almarhum mamahnya temanku ini lagi sakit, sudah pulang dari rumah sakit, tidak ada perubahan, sudah melamun, sudah tidak bisa masuk makanan apapun, gitu Kak. Ketika aku cuma niat jenguk ya, nggak ada niat ngobatin dari hati bener Kak, gitu kan. Aku datang, tiba-tiba aku datang dengan temanku dan suaminya, sudah ada orang pintar di ruang tamu. Oh oke. Menggunakan baju berwarna hitam-hitam, pakai peci hitam, berkumis dan ada cincin-cincin ya, batu. Ya cincin batu gitu. Kayak gitu kan segini Kak. Kayak gitu ya kan batunya ya kan nice to meet you. Iya. Terus pas Kiki masuk orangnya lihat Kiki bagaimana biasa? Aku kan lewat dulu tuh permisi, Kak. gitu. Permisi, aku salam dulu assalamualaikum, langsung menuju ke kamarnya si ibu. Aku masuk cuman sama temanku, suami dan temannya temanku itu di luar sama si orang pintar. Aku cuman pegang tangannya Kak. Aku mendapatkan gambaran dan visualisasi bahwa beliau sudah dikafankan dan tidak lama lagi beliau akan meninggal. Itu aku nangis sejadi-jadinya. Udah kelihat di visual. Sangat. Itu tuh mata roh. Itu tuh orang kadang-kadang berharap nggak mungkin ada begitu, nggak ada. Padahal sebenarnya itu begitu tuh ada orang yang bisa melihat kondisi beliau tuh sebenarnya udah dalam kafan, tinggal nunggu keikhlasan. Betul. Atau nunggu orang yang bisa melepaskan itu. Udah kegembok dia sebenarnya. Ya itu tadi ciri-ciri orang yang mau matinya lama tuh kadang udah sakaratul maut tapi ngelamun, tapi nggak mau makan. Berarti butuh penuntun untuk ngebuka gembok ini. Nah itu yang orang Jawa bilang atau orang Manado bilang, kalau orang tua kita punya ilmu nggak akan mati sebelum ilmunya dibuka. Kalau iya diturunin, kalau nggak dibuka oleh orang gurunya atau siapa gitu. Dia akan lentang, nggak hitungan detik loh langsung. Karena sejujurnya udah tarik. Tinggal terjadi di sini doang tuh Paku. Nah itu pas lu kejadian itu akhirnya lu nangis. Terus temanku tanya kenapa. Oh udah gue udah tahu. Tiba-tiba si suami temanku manggil, Ki sini, lu dipanggil. Aku dipanggil Kak sama si orang pinter itu. Sini gue mau ngomong sama lu, duduk. Gitu. Diperintah dia ya. Aku suruh duduk. Aku duduk, dia ngomong gini, air yang sudah saya syariatkan untuk beliau selama 3 hari 3 malam, ketika kamu datang kosong. Saya kasih jalan kamu untuk kamu mengisi air itu untuk melancarkan penyembuhan beliau, silahkan.
Aku digituin Kak. Terus aku bilang, aku nggak bisa apa-apa. Enggak, saya tahu siapa yang ada di belakang kamu. Kuat garis keturunan dari ibumu. Air yang sudah saya syaratkan kosong ketika kamu datang, mangga silahkan. Gitu. Akhirnya singkat cerita, aku berikan air Kak. Karena orang mitra udah pulang. Aku berikan air, aku ingat banget sesendok makan itu keteguk cuman sekali, glek. Karena udah nggak bisa masuk apapun. Udah mau dikeluarkan lagi, aku cuman elus Bu, ditelan biar sembuh. Gitu. Ketika gitu sudah tertelan, udah nggak bisa masuk sama sekali. Kemudian aku bilang ke keluarganya dia dan ayah dan kakak dan adiknya dia, cuman kakaknya lagi nggak ada. Aku bilang, kalaupun ketika saya berikan air ini kepada ibu nggak ada, tolong ikhlas. Kalaupun sembuh berarti tandanya Allah juga sayang. Yang penting saya tidak mau disalahkan. Mohon maaf, saya sudah pernah ada kejadian seperti ini dan saya tidak mau mengalami lagi. Itu sudah ada di ayat saya. Gitu. Singkat cerita itu malam kan Kak. Jam 3 aku pulang. Jam 3 malam ya. Jarak 30-35 menit ke rumah. Aku di call sama suami temanku kalau Ki, mama teman gue meninggal. Jadi tidak ada hitungan jam aku memberikan air. Beliau nggak ada. Selesai. Keluarga menerima. Si bapak paranormal tadi menerima. Aku kadang ada aja. Tapi kan Ki, orang yang punya kemampuan supranatural kan biasanya raganya bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Kalau raga Kiki bisa juga nggak tentang dimasuki arwah ibu atau teman? Bisa Kak. Bisa ya? Iya bisa, itu masih nyambung dengan kejadian yang tadi aku bantu Kak. Ternyata kan memang kakaknya itu tidak ada di tempat sebelum aku memperingati. Hanya ada ayahnya dan adiknya. Ya karena empat anggota kan. Terus aku bilang setelah aku nyampe rumah di telepon meninggal kan aku bilang aku izin tidur, aku belum tidur, badanku sakit. Gitu kan. Aku tidur, aku nyelawat malam. Suaminya temanku itu bilang kalau Ki, kakaknya ini teriak-teriak ke semua yang nyelawat. Nyokap gue disantet. Gue nggak terima gini gitu Kak. Kayaknya lo harus lurusin. Akhirnya ketika beres nyelawat, dikosongkan ruang tamu, ditutup semua jendela dan pintu. Mulai aja Ki, di situ ada ayahnya, adiknya dan kakaknya beserta temanku dan suaminya. Aku masukkan Kak. Izin masukkan, tiba-tiba 100% suaraku berubah menjadi suara ibunya. Yang dibilang, "Mama, itu mama, kok bisa ada suara mama di situ?" Gitu, yang kayak histeris kayak gitu. Terus cuman bilang, "Mama udah nggak apa-apa. Udah jalannya, Mama tolong ikhlaskan, yang akur jaga bapak." Cuman itu pesannya. Pesannya itu. Dari situ Mama sudah sama emak itu neneknya Kak. Jadi aku baru tahu Kak, ternyata seminggu sebelum meninggal dia mimpi Mama sudah dijemput sama emak. Jadi dia sudah dimimpikan sama ibu yang meninggal. Kayak gitu. Nggak lama Kak. Namanya ketika kita raganya dipinjam kan keluar masuk kan. Jadi portal, jadi kayak orang tuh kayak makhluk yang ngeliat kayak ini bisa nih gitu. Tiba-tiba neneknya yang masuk. Yang tadinya berharap maknya doang, ternyata ikut sama neneknya. Ngomong apa beliau nih nenek? Kayak memang dia udah sama gue, lu gak usah teriak-teriak kayak gini deh, udah jalannya yang di atas, lu ibadah aja yang bener. Dia udah sama gue, yang penting lu jaga, lu akur-akur. Semua diem. Terus temen aku kan ketika jadi mediator gitu, 80% kesadaranku hilang Kak, dan aku gak sadar aku ngomong apa. Ketika itu temen kayaknya nepuk untuk ngasih sinyal kayak udah cukup, takutnya malah yang lain yang masuk. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang clear Kak. Jadi setidaknya akhirnya bisa menerima mereka dan sesuai dengan pesan almarhumah ibunya bahwa harus jaga ayahnya. Iya, betul. Tapi masalah tuduhan disantet enggak? Itu di close aja sih Kak, meskipun ya. Iya, maksudnya mereka harus akhirnya menerima kan, tidak diperpanjang. Itu kan dewasa berarti, karena ada teman gua udah dimasukin mamanya, tapi tetap tidak menerima. Mamanya tetap disantet. Nah itu akhirnya kalau nggak salah sih bapaknya yang tempeleng anaknya untuk sadar gitu ya Kak. Karena dia bilang kalau kita nggak ikhlas susah mama jalan. Betul. Kayak kakinya digandulin sama balok gitu. Berat jadinya Kak. Kalau visualisasi keluarga ada nggak? Sangat ada. Kalau abang aku dia mendapatkan visualisasi mama aku mau meninggal, aku tidak mendapatkan itu karena mungkin masih ada mamah kan Kak. Jadi itu terhalang. Jadi kayak mama tuh nggak pengen nih anak gue kayak gini-gini nih, nggak usah gitu kan. Terus tiba-tiba ayah aku kan baru meninggal 3 tahun yang lalu. Ketika dia minta pijit, Ki tolong pijit dong, kaki bapak sakit gitu kan. Ketika aku pegang ujung jarinya Kak, sudah dingin yang berbeda. Aku mendapatkan feeling di batin bahwa sakaratul maut sudah jalan.
Oke. Kalau sakrat lumut kan dari ujung kaki tembus ke atas, ngorong baru nggak ada, gitu kan. Cuman aku sendiri kayak nggak ada satu anak pun yang mau menyaksikan orang tuanya mau nggak ada kan Kak. Termasuk ke aku sendiri gitu kan. Kalau masih sangat menyakitkan kalau aku ingat itu. Enggak kok, Bapak sembuh. Tapi tidak kita lama sendiri dari udah itu, tahu. Tidak lama dari itu meninggal. Ya, kita sendiri udah tahu, cuman kita tetap menguatkan hati untuk enggak. Kalau saya justru diperhadapkan ngadepin gua yang bangunin sama gua. Gua lagi nganterin makanan subuh pagi tuh. Kalau bahasa Manado tuh smokol tuh bahasa Belanda, sarapan pagi. Gua mau nganterin sarapan pagi, almarhumah nyokap gua tuh udah rubuh. Dan udah dingin, bakal udah terkesan ada warna biru. Jadi menurut dokter beliau meninggal dari jam 11-12 malam. Karena kan mamaku tuh tidak serumah. Mamaku dibikinin rumah sendiri dengan kondisi dia dipasung itu. Nah, Oma Mongol tuh mungkin kayak mencoba gue untuk tidak melihat lebih. Jadi pas gue manggilin dia, Oma Mongol tuh langsung nyuruh gue ke sekolah. Dan di saat di sekolah itu harusnya kan gue jam 10 pulang. Karena masih SD, kelas 1. Dan gue baru umur 5 tahunan itu. Karena di kampung tuh nggak ada TK. Jadi kelas umur 5 tuh udah boleh sekolah. Nah bayangkan gue sekolah pulang jam 10, gue disuruh pulangnya jam 2 siang. Ibu baptis inilah yang melarang Mongol pulang. Jadi Mongol disekolahin. Masih ingat banget dulu tuh dibeliin pilus. Iya yang kecil-kecil itu gitu kan, yang ada daun-daun, ada berasa kayak ada daun daun jeruk gitu, jadi makanan gitu. Kita suruh makan pilus, jam 12 baru diantar pulang. Dan ternyata di rumah tuh udah dipasang tenda gitu. Nah kan gua nggak tahu itu mak gitu. Iya. Jadi visualisasi gua tentang mama meninggal tuh nggak ada. Tetapi gua tahu mak gua meninggalnya seperti apa. Oh, lebih ke kejadian kenapa meninggal gitu ya? Dan di saat beliau meninggal itulah yang gua lihat malamnya itu. Jadi malam itu Mongol ngeliatin di atas bubungan rumah tuh di atas tuh kan atap kan begini toh. Nah, kan ada ituan begininya tuh. Nah, di situ tuh gua lihat tuh 7 orang itu berdiri dengan warna hitam dan ada sayapnya. Itu gua usia 5 tahun, 4-5 tahun gua lihat itu. Sebelumnya gua nggak pernah lihat. Menurut Kiki, lu ngeliatin gua tuh seperti apa, Dek? Kalau yang lagi aku dominan ngelihat yang energi yang kodam yang berada di belakangnya kakak, itu aku ngelihat ada satu sosok kakek-kakek yang menggunakan jubah berwarna putih. Ada ukiran seperti, aku nggak tahu naga ataupun apa, bentuknya gold gitu kak. Dia berjanggut, berkumis, ada hiasan di kepalanya dan dia menggunakan tongkat kayu yang di atasnya ada pedang. Kamu nggak ada garis Chinese nggak? Bapak. Iya, ini lebih ke Chinese. Gitu. Dan aku juga melihat ada yang menggunakan jubah berwarna putih, bias cahaya, rambutnya segini dan itu berkumis. Iya. Dari bapak, dari emak. Iya. Oke. Iya, dan ada nenek-nenek kak, agak sedikit gemuk, bungkuk, dia menggunakan baju dengan bahan kain tenunan gitu kak. Oke. Gitu, itu yang terlihat di aku gitu ya kak ya. Visualisasinya. Kalau untuk auranya Kak Mongol ya, auranya kalau dibilang bagus, aku nggak bagus-bagusin ya kak, tapi memang bagus. Karena pembawaan kakak itu cenderung kayak apa adanya, kelihatannya aja banyak bercanda tapi memang care, orangnya tuh peduli. Terima kasih, itu juga diakui oleh PBB loh. Iya, diakui sama PBB ya kak. Saya diakui oleh badan PBB sebagai humanitarian Indonesia yang sampai diberi apresiasi di Thailand kemarin. Luar biasa. Ya, berarti aku nggak salah ya kak? Nggak salah, benar. Nggak pernah salah. Cuman kan maksudnya dari 3 sosok yang dikasih tahu, 2 gue udah tahu. Karena memang itu sempat muncul di mimpi. Oh iya. Yang naga itu udah pernah muncul di mimpi itu dari jalur bapak. Iya. Karena kan dari jalur berdarah biru. Jadi bapak gua punya darah bangsawan. Jadi kalau bahasa kita tuh dibilang kakek. Jadi nama gua itu adalah nama orang yang udah mati. Tapi dia berpesan untuk namanya tuh gua yang make. Oh.
gitu. Jadi kaisar-kaisar sebelumnya. Nah iya, mau bilang itu agak takut, tapi tampilannya seperti itu sih. Jadi nama tuh Wang Tianchen itu adalah nama orang mati. Jadi gua kan nama Mandarin, nama Indonesianya tuh kan Roni Kansil. Nama Roni Kansil ini nama yang gua gunain waktu gua bergabung sama Satanisme. Nah, setelah gua jadi pindah dari sana, ya kan gua dapat, kalau bahasa Islamnya gua dapat hidayah. Iya, dapat hidayah. Ya kan, gua lock out dari situ, gua masuk ke agama Mongol, sekarang Kristen. Gua ganti nama jadi Roni Immanuel. Nah, di saat cleansing satanik inilah muncullah sosok yang leluhur ini. Nah, dinamainlah, nama ini udah dari kecil. Ada itunya loh, apa, perak ditulisin di situ, perak itu nama itu. Jadi 2 nama itu Wang Tianchen. Baru nanti gue suruh ganti nama lagi jadi Wang Sisiung. Artinya tuh seorang kaisar besar yang gagah perkasa. Jadi gue udah kebaca nih 2 orang ini. Cuman kalau yang nenek bungkuk ini ada 13 orang yang pernah ngomong. 13? Ada seorang, udah lebih, bahkan lebih dari 14 bahkan. Yang ngomong bahwa gue tuh punya nenek bantet. Iya kak. Nah, itu jelas nenek banget. bantet tuh nenek pendek, kayak kecil, tapi pakai bukan pakai rok, tapi kayak pakai kain, kayak orang zaman dulu gitu. Cuman kalau spesifikasi pakai baju tenun, berarti kemungkinan besar dari jalur mama, karena kan kita orang Sanger, pakai baju tenun zaman dulu. Karena kalau gua pribadi, orang kan bilang, tapi kan lu Kristen, ngol, kenapa percaya begituan? Kan kita percaya boleh, mengimani yang jangan. Betul. Ya kan? Betul, Kak. Kita tuh percaya terhadap apapun. Ini buat teman-teman, jangan sosok fanatik, nggak percaya, tapi tetap aja zodiak lu baca, ramalan lu baca. Kita jadi boleh mempercayai, tapi nggak boleh mengimani. Betul. Karena iman itu hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kepada manusia tuh percaya, ya gue percaya sama lu, tapi gue nggak imanin sama lu gitu. Kiki kan sering bantu korban santet. Tapi pernah kan Dek bantuin orang santet? Pernah sih kak, cuman tidak terlalu banyak karena efek ke badannya agak-agak kurang bagus. Jadi sebenarnya dalam hal membantu, Kiki juga tetap 100% siap membantu. Tetapi kalau ada yang sesuatu mengkhawatirkan, tidak langsung di cleansing hari itu kan. Maksudnya tidak langsung dieksekusi hari itu kan. Kiki mempersiapkan diri dulu kan. Itu tuh pinter deh. Iya. Karena ada yang sok-sok atau ambruk. Nah itu yang berbahaya sih kak sebenarnya. Nah itu dalam dunia supranatural ada tuh kalimat mundur selangkah boleh, tapi nggak boleh lari. Kenapa kita perlu mundur selangkah? Itu kuda-kuda. Benar. Karena kadang ada orang yang memang sengaja. Bener, ada yang kayak gitu. Ada sengaja biar santetnya keluar, tapi dia nemplak ke lu. Nah itu tuh kayak bahasa apa sih? Kayak main biliar. Ditembaknya ke sini untuk masukin ke gong, ke lubang. Iya kan? Nah, kayak begitu. Nah, dapat serangan balik dari dukun lawan setelah membantu pasien, pernah deh? pernah kak, tapi itu terjadinya bukan ke santet tapi lebih ke pelet. Iya. Kan ada berbeda kan kak, ya, betul, gitu. Betul. Ini lebih ke pelet. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba ke rumah, yang memang umur pernikahannya itu sudah 32 tahun. Saya ingin cerai mbak, saya mau gimana ya mbak, harus gimana? Terus saya bilang, kenapa umur pernikahan segitu lama ingin cerai? Suami saya selingkuh. Kemudian ketika saya coba bantu untuk memberikan air doa itu kak, tidak lama rumah tangganya kembali utuh sampai dengan hari ini. Tapi malamnya saya mendapatkan visualisasi, saya lagi enak-enak tidur, saya mimpi perempuan yang menggunakan baju berwarna putih, pakai celana levis, rambutnya panjang pirang segini, dan didampingi sosok tinggi besar di belakangnya. Saya kesentak bangun karena itu posisinya di atas jam 1 malam. Rasanya ingin muntah kak, tapi ternyata pas saya muntah itu ada darahnya. Dan 3 hari saya nggak bangun. Ya Allah. Terus gimana akhirnya? Itu masih ada almarhum ayah, akhirnya dibantu sama almarhum ayah baru clear. Gitu. Pas besoknya si ibu ini ke rumah, kan rutin kak minta air ke aku, kayak biar tenang aja sih mbak gitu. Aku tanya, gimana bu? Sudah aman mbak, terima kasih. Ibu tahu sosok selingkuhannya suami seperti apa? Tahu mbak. Sebelum dia jawab, aku sudah deskripsikan bahwa menggunakan pakai baju ketat ya bu, celana panjang gitu levis, slop 12 sentian, rambutnya panjang segini. Kok mbak tahu? Oh, berarti dia datang dalam mimpi lo itu ya? Mungkin nggak terima kali kak, entah mungkin dia kedukunnya lagi nggak terima, tiba-tiba yang mungkin suami orang udah di tangan dia, tiba-tiba dia bantu aku, terus tiba-tiba lepas.
kayak gitu Kak. Itu yang akhirnya aku memiliki memilah dan memilih untuk orang yang aku bantu sih Kak, agar tidak efeknya ke kita gitu Kak. Iya, dan kasihan kan kita berdua udah yatim piatu. Kalau kakak ikut ingin membantu kan lebih bagus lagi. Kalau di Keserang Kiki nggak ada saudara kan? Nah itu. Nah itu udah paling bener tuh, sholat tahajud, sempatkan tadarusan sekalipun 1 bulan 1 kali. Betul. Jadi biar pagar diri di rumah tuh ada. Itu juga gue bilang ke teman-teman gereja, mendingan pagi-pagi tuh baca Alkitab, karena itu firman Allah, itu firman dari Tuhan, otomatis janjinya akan dia tepati. Harapan lu dengan live di TikTok saat ini, semoga pasti setiap teman-teman yang punya niat tulus untuk menjadi yang lebih baik, pasti tetap akan lu bisa lakukannya. Iya, selagi bisa untuk menolong dan membantu orang dan bermanfaat untuk orang banyak, aku pribadi sih tetap jalan terus sih Kak. Lakukan. Cuman kamu mau pesen satu deh. Ya, kadang percaya orang bagus. Ya, tapi jangan semuanya lu taruh. Ya, cuman Kak, itu doang. Iya. Karena yang gua lihat cuman di situ. Sisi itu yang lu lemah. Iya. Di lain lu kuat, tapi di saat lu mempercayai itu boleh, tetapi jangan semua. Tapi kalau sama orang tua Allah tuh semua kasih, tapi buat orang jangan lu kasih semua. Makasih banyak loh Kak. Hati-hati deh, hati-hati. Gue cuma mau bilang itu karena ada beberapa orang yang kurang baik ada di sisi lu, niat awalnya tulus baik, tapi di tengah jalan kayak gue liatnya tuh kayak bentuk arit. Iya. Jadi ngelingker tapi mutusin nanti. Iya. Kak. Berarti dalam 1 minggu itu 7 hari, lu kalau boleh istirahat 2 hari. Iya. Ambil di hari Jumat kalau boleh. Iya Kak. Karena biar iman lu keasat tinggi, lu kalau bahasa orang bule itu make a wall. Jadi lu pasang barrier diri. Jadi sekalipun ada aritan juga lu akan tetap lolos. Iya. Ya. Baik Kak, makasih banyak ya. Kamu. Jangan lupa buat teman-teman kalau punya pengalaman yang spektakuler dalam dunia gaib, ya kan, jangan lupa komen di YouTube kita atau DM di Instagram kita. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Mongol. Makasih Mbak Kiki. Makasih Kak Mongol. Dadah.